Om Swastiastu. Halo teman-teman, nama saya G.Asri Maharani, nomor absen 2 kelas 7D. Kali ini saya akan bercerita tentang generasi pemuda yang membangun sejarah pahlawan. Saya akan bercerita sejarah pahlawan yang berjudul Jenderal Besar Raden Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah sosok perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati oleh masyarakat Indonesia karena ketaatannya pada Islam. Pada saat sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Setelah kuliah keguruan, pada tahun 1936, Sudirman mulai bekerja sebagai seorang guru dan menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, pada tahun 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, Sudirman mulai bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau yang disebut dengan PETA, yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan dan ia kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan. Ia kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno-Hatta. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari divisi V pada tanggal 20 Oktober oleh Panglima Sementara yaitu Derib Sumaharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Derib yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Pada tanggal 19 Desember 1948, setelah beberapa hari Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Ketika Belanda menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ia ingin terus melawan pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno-Hatta. Karena penyakit TBC yang diidapnya kambuh, Sudirman pun akhirnya pensiun dan pindah ke Magelang. Kematian Sudirman menjadi suka duka bagi masyarakat Indonesia. Beliau wafat 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Bendera setengah tiang pun dikibarkan dan ribuan orang hadir untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Kini Sudirman akan terus dikenang dan dihormati oleh masyarakat Indonesia.